Kalau di kalau dihitung udah berapa jam saya melakukan public speaking sepanjang karir saya, kayaknya udah hampir 20.000 jam deh. Karena dalam perhitungan saya, siaran radio 4 jam sehari dari 2001 sampai 2011 saja, itu udah 10.000 jam sendiri. Sekarang udah 2019 dan dari 2011 sampai 2019 saya banyak public speaking juga. Nah pertanyaannya adalah, kalau udah 20 ribuan jam melakukan public speaking, bosan nggak? Kalau nanyanya sama saya mah enggak ya. Karena saya orangnya emang cerewet, dari dulu emang seneng ngomong, dan ngomongnya formatnya ganti-ganti. Juga mungkin alasan kenapa saya nggak bosan public speaking, karena berpindah-pindah medium kali. Kadang-kadang ngomongnya saya dalam bentuk radio, kadang-kadang TV, kadang-kadang stand up, kadang-kadang seminar, kadang-kadang sosmed, kadang-kadang YouTube, monolog. Jadi selalu menemukan format yang berbeda. Dan topik yang saya bahas tuh ada aja. Saya tuh kalau ada aset dari diri saya adalah rasa penasaran yang tinggi, nggak habis-habis. Ada aja yang saya penasaranin, ada aja yang saya pengen tahu lebih lanjut. Dan ketika saya jadi tahu soal hal itu, bawaannya pengen dibahas. Jadi saya sih alhamdulillahnya sejauh ini nggak pernah bosen. Tapi saya bisa memahami kalau ada yang bosen melakukan public speaking. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya menghadapi kebosanan ketika kita tahu sebenarnya kita bagusnya di public speaking. Nah usul saya, ambil jalanan atau perjalanan yang tadi saya lakukan. Coba ganti medium-medium public speakingnya. Kalau Anda biasa ngambil seminar motivasi, cobain stand up deh sekali-sekali. Atau misalnya Anda biasa stand up, coba ambil keterlibatan dalam seminar-seminar yang serius gitu. Berganti medium public speaking akan ngasih dinamika yang baru. Dan di luar itu saya sih usul, coba untuk isi kepala kita dengan hal-hal yang sebenarnya bukan minat kita. Baru aja gitu. Sehingga kita punya cara pikir yang baru, topik yang baru. Dan kadang-kadang dari hal yang kita nggak peduliin, ada bahan yang kita bisa pakai untuk ngebahas sesuatu yang kita suka. Tapi itu secara umum adalah hal-hal yang saya usulkan kalau mau menghindari kebosanan. Saya pernah ya, mesti stand up di Yogyakarta. Tiketnya udah habis, 1.200 penonton udah megang tiket, duitnya udah masuk ke saya. Hari Rabunya suara saya hilang. Panik. Habis itu saya langsung ke UGD, kemudian dikasih kayak suntikan gitu, katanya anti inflamasi untuk membantu pembengkakan di tenggorokan saya hilang. Habis itu disuruh istirahat, suruh tidur yang banyak. Saya balik di rumah sakit, tidur, bangun-bangun suara saya balik tapi masih parau. Habis itu saya disarankan untuk minum beras kencur. Kebetulan di Jogja kan, jadi beli beras kencur 3 botol. Saya minumin terus sambil ngemil kencur. Alhamdulillahnya hari Sabtu ketika manggung suaranya balik dan penonton nggak ngeh kalau saya lagi sakit. Ini bukan kejadian pertama. Saya pernah di Surabaya MC acara basket dong, ya kan. Kalau di acara basket tuh nggak ada monitor, ya paling speaker bocoran aja gitu. Jadi kita bawaannya suka teriak-teriak. Itu alasan kenapa di atas panggung suka ada monitor. Biar kita dengarnya bukan dari bocoran yang ke arah penonton, supaya kita nggak perlu teriak-teriak. Saya lagi MC basket, teriak-teriak, tiba-tiba bener-bener kerasa tuh ada gitu di sini. Hilang suaranya. Besoknya harus syuting. Sama. Habis itu ke rumah sakit, ke UGD, disuntik, besok balik lagi. Poin saya, kalau kita sudah bilang kita mau hidup dari public speaking, maka mulut, tenggorokan, dan semua yang berkaitan dengan berbicara adalah organ tubuh yang jadi aset kita dan sebaiknya dijaga baik-baik. Masalahnya, saya bukan orang yang tepat untuk ditanyain soal perawatan suara. Karena kalau saya merawat suara dengan baik, saya nggak akan kejadian suara hilang. Tapi bagaimanapun saya bisa bilang bahwa ini penting. Biasanya orang suka bilang, jangan makan yang minyak-minyak, jangan makan yang pedes-pedes. Tapi itu kaitannya lebih kepada penyanyi yang butuh elastisitas suara. Kalau Anda penyanyi, itu penting sekali. Pita suara itu kan mesti elastis. Jadi kalau misalnya Anda pegang aja tenggorokan Anda, terus Anda ngambil suara berat, kerasa
ada yang menggemuk. Terus kalau Anda bilang kerasa yang tadi menggemuk itu menyusut. Itu namanya elastisitas pita suara yang bisa rusak kalau makan berminyak, pedas-pedas. Bahkan ada solusi yang kalau suaranya hilang tuh suruh minum ini apa kecap sama jeruk nipis. Itu ngerusak elastisitas pita suara, sangat tidak disarankan kalau Anda penyanyi. Tapi kalau Anda cuman pakai untuk ngomong atau nge-rap seperti saya, sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Yang saya bisa tahu adalah bicara dengan diafragma. Di radio tuh diajarin. Makanya kita bicara tuh humming. Jadi kita ngeraba diafragma kita dan menghindari ngomong tuh vokalnya tuh tekanannya di tenggorokan. Tapi ini sesuatu yang saya aja nggak disiplinkan dalam pekerjaan saya sebagai seorang public speaking. Jadi saya bisa ngasih nasihat tapi saya bukan contoh yang tepat gitulah kurang lebihnya. Pastikan Anda bicara dari diafragma. Biasanya diajarinnya ya humming, terus cara kita tahu humming itu benar atau enggak, ada tangan di punggung kita untuk ngeraba apakah ada getarannya di belakang, karena kalau humming diafragmanya bergetar biasanya, kalau di sini enggak, dan di sini cepet capek, cepet sakit tenggorokannya. Dan ini paling penting, nggak ada lawannya, adalah kalau misalkan Anda emang seorang public speaker, jangan gila dan jangan begadang mulu kerjaannya. Karena tubuh itu kalau lelah, nggak ada, kopi juga nggak bisa ngelawan. Tidak ada unsur apapun dalam dunia ini yang bisa mengalahkan kualitas tidur. Kopi itu cuman bikin jantung kepacu lebih cepat dan darah beredar lebih cepat, tapi dia tidak menggantikan kualitas tidur. Jadi kalau misalnya mau berbicara di depan publik, pastikan istirahat Anda cukup, jangan begadang sebelumnya, dan itulah alasan kenapa saya selalu tidur sebelum saya manggung. Tapi saya mau ngasih tahu lagi, aset kita adalah kemampuan vokal kita, dan itu ada di lidah, ada di amandel, ada di rongga mulut, ada di mulut kita sendiri, ada di tenggorokan dan segala macamnya, dan itu mesti dijaga baik-baik. Nah, kalau kita sudah sepakat kita ingin hidup dari menjadi seorang public speaker, pertanyaan adalah bagaimana caranya kita terus-terusan mendapatkan kesempatan sebagai seorang public speaker. Bagaimana caranya kita tetap mendapatkan eksistensi ini tapi berkelanjutan di luar panggung. Caranya cuma satu teman-teman, dengan membangun reputasi. Pastikan setiap kesempatan yang Anda dapat Anda manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sia-siain setiap 5, 10, 15, 1 jam kesempatan yang diberikan kepada kita, siapapun penontonnya, karena kadang-kadang reputasi kita kebentuk dari situ. Kita nggak pernah tahu di depan kita ada siapa. Dan rutin-rutinlah cerita sama orang apa yang kita lakukan dalam konteks public speaking. Misalnya Anda habis MC, foto aja, bagikan di sosmed. Saya punya contoh favorit saya itu adalah sahabat saya sendiri, Steny Agustaf. Dia adalah seorang MC, moderator juga, presenter juga. Kalau kita cek Instagram ya, dia jarang sekali cerita tentang kehidupannya, tapi sering sekali cerita tentang apa yang dia lakukan. Hari ini nge-MC di acara ini, hari ini nge-MC di acara ini. Dia nunjukin bajunya dia. Steny Agustaf pokoknya paling layak lah untuk menjadi seorang MC. Coba perhatiin, bajunya selalu rapi, dia selalu nunjukin kemampuan berbahasa Inggrisnya. Jadi dia bercerita kepada publik tentang apa yang dilakukan di panggung. Karena kesempatan-kesempatan justru datang dari luar panggung kadang-kadang. Jadi pertama pastikan kita bangun reputasi dengan selalu memberikan kualitas terbaik. Dan yang kedua, jangan lupa rutin cerita-cerita kepada publik. Boleh lewat YouTube, boleh lewat Twitter, boleh lewat Instagram, yang pasti via sosmed.